time. You're worried and scared and not fine. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kalian diberi kelancaran untuk mengikuti proses belajar ini dari awal sampai akhir, silahkan dipimpin dulu berdoa oleh ketua kelas. Ami, silahkan pimpin. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kelas ini. Apakah semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Rega sakit, Pak. Oh, Rega sakit. Ada lagi? Pipit izin Pak. Pipit izin. Ada lagi? Dede Epit sakit. Dede Epit sakit. Berarti ada 3 orang ya, 2 sakit sama 1 izin. Oke ya, kita doakan yang sedang sakit. Mudah-mudahan teman kita semua diberi kesabaran ya dalam menghadapi sakitnya, kemudian cepat sembuh supaya bisa bersama-sama lagi dengan kita belajar di kelas. Oke, selanjutnya Bapak akan memeriksa kerapihan kalian ya. Kalian kan hari ini seragamnya sudah praktik semua kan, tidak ada yang di luar seragam praktik. Tidak ya. Laki-laki rambut sudah pada rapi. Selain itu juga bila mana ada sampah di sekeliling kalian, silahkan periksa, kalau ada ambil, kalau tidak ya sudah ya. Gimana? Oke, hari ini setelah minggu kemarin Bapak sampaikan di grup, kita akan belajar apa materi hari ini? Minggu kemarin? Oke, pengkabalan pada jaringan. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan jenis kabel pada jaringan LAN ya. Itu yang pertama. Karena jenis kabel pada jaringan LAN itu tidak hanya satu jenis ya, tapi lebih dari satu jenis sesuai dengan dihubungkan untuk perangkat apa dengan apa ya. Contoh untuk komputer dengan switch itu punya jenis kabel tersendiri, untuk komputer dengan komputer punya jenis kabel tersendiri pada kabel jaringan LAN seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, nah Bapak akan menyampaikan dulu kesepakatan di pelajaran kita hari ini ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kalian itu nanti harus memenuhi 1 nilai sikap kalian, 2 nilai keterampilan kalian, ya, 3 nilai pengetahuan. Nanti nilai sikap dilihat dari pada saat kalian diskusi kelompok nanti pada saat ini. Kemudian dari sikap pada saat presentasi hasil nanti, seperti itu. Kemudian untuk keterampilan. Untuk keterampilan penilaiannya nanti berdasarkan hasil praktek kalian membuat kabel LAN. Sepakat? Selanjutnya Bapak akan mengetes dulu pengetahuan kalian melalui 2 pertanyaan mendasar ini ya, tentang pengkabelan jaringan LAN. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kabel jaringan LAN? Ada yang sudah tahu di sini? Saya Pak. Oh, silakan Putri. Kabel jaringan adalah alat transmisi data untuk menghubungkan satu komputer dengan
Terima kasih untuk jawaban Putri. Nah, selanjutnya, apa saja jenis kabel pada jaringan LAN? Ada yang tahu dari laki-laki? Silakan. Oh, Chandra, silakan. Jenis kabel pada jaringan diantaranya ada dua, yaitu kabel straight dan kabel crossover. Nah, betul ya apa yang disampaikan oleh Chandra barusan. Lanjutkan ke bagian pretest. Bapak akan mengecek dulu kemampuan kalian sudah sejauh mana mengetahui tentang pengkabelan pada jaringan ini. Silahkan kalian scan QR code di depan untuk mengerjakan soal pretest. It's a new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that's your Kalau yang ada yang sudah baca materi yang Bapak share minggu kemarin, kalian sudah minimal mengenal, gitu kan? Yang dipertanyakan di soal-soal itu. just gotta fight. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. Oke, selanjutnya setelah kalian semua barusan mengerjakan soal pretest, gimana? Deteksinya apakah sulit? Tidak. Ya, Bapak barusan mengasih soal yang low. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pengantar untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini yang dimaksud dengan LAN, kan itu kan singkatan, lokal area network, ya, jaringan lokal, ya. Di sini yang luas cakupannya terbatas, ya, hanya menyambungkan komputer dalam wilayah kecil. Nah, di sini contohnya yang seperti apa? Ya, jaringan LAN ini ada yang contohnya diterapkan di mana jaringan LAN ini? Nah, di sekolah. Nah, di sekolah kalian kan mulai dari SMP misalkan ya, sudah ada lab komputer bagi TIK kan? Nah, ketika komputer tersebut terhubung jaring internet, banyak kabelan yang terpasang ke komputer. Nah, itu salah satu contoh implementasi dari lokal area network ini, yaitu salah satunya. Nah, yang pertama ya, kabel straight dulu ya, atau bahasa standarnya tipe TIA EIA 568B. Ya. Tapi kalau di lapangan orang-orang menyebutnya atau teknisi biasanya kabel straight ya. Kalau berbicara kabel straight pasti mulainya urutannya putih oranye. Nah, di sini secara definisinya di sini kabel yang memiliki urutan warna yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Ya, jadi pada konektornya itu urutannya sama, ya seperti itu. Urutannya bagaimana ya? Putih oranye, putih hijau, putih hijau. Nah, itu untuk urutan kabel straight. Jadi kabel itu kan ada dua ujung, ya. Ujungnya sama urutan warnanya. Yang selanjutnya kabel cross, ya. Nah, kalau cross ini memiliki ujung konektor yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya, ya. Di sini termasuk ke dalam tipe T568A, ya. Jadi kalau kalian nanti membuat kabel cross dalam membangun jaringan LAN, berarti kedua ujung kabelnya itu yang pertama misalkan urutan tipe A, yang kedua urutan tipe B. Begitu. Menggunakan urutan warna putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye coklat, ya seperti itu. Itu untuk kabel cross, ya seperti itu. Nah, masuk ke perbedaannya, ya. Kenapa ada dua jenis kabel pada jaringan LAN, cross ataupun straight? Nah, di sini karena pada jaringan LAN itu terdapat beberapa perangkat. Contohnya ada komputer, ada switch atau hub, ya. Kalau ke connect ke internet, ke perangkat modem, ya, ataupun router, ya seperti itu. Nah, di sini dijelaskan kabel straight, ya,
jenis kabel yang menghubungkan perangkat yang berbeda. Jadi kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Yang berbeda itu seperti apa? Laptop dengan laptop beda sama? Sama. Kalau laptop dengan switch beda. Ya, jadi laptop dengan laptop sama, komputer dengan komputer sama. Ya, berarti bukan oleh kabel straight dihubungkannya, gitu kan? Jadi untuk kabel straight ini untuk menghubungkan komputer dengan switch ya. Selanjutnya langkah-langkah membuatnya. Nah, yang pertama kupas bagian ujung kabel kira-kira 2 cm. Dikupas kulit kabelnya menggunakan ringkih. Kemudian buka pilihan kabel atau lilitan kabel ya. Kemudian luruskan dan luruskan warna sesuai standar apa tadi ya. Apakah kita membuat kabel straight ataupun kabel ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah diurutkan, potong ujungnya, ratakan. Nah, setelah diurutkan ujungnya kan tidak rata, dipotong menggunakan ringkih. Supaya apa maksudnya rata di ujung kabel itu? Supaya pas masuk ke konektor itu masuk semua sejajar dengan pin ataupun kaki-kaki kuningan yang ada di konektor. Kemudian ini masukkan kan ke konektor. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya lakukan crimping dan tekan hingga semua pin kuningan pada konektor 45 menggigit si kabel tadi yang kita masukkan, yang sudah kita urutkan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir gunakan tes ya, line tester untuk mengecek apakah semua kabel itu terhubung. Nanti di lampu indikatornya akan mendemonstrasikan dulu bagaimana cara membuat kabelan. Nah, di depan kalian di sini ada alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kabelan. Yang pertama ini apa tadi? Kabel USB. Kemudian ini tadi apa? Tang crimping ya. Kemudian ini apa? Tester ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang kecil. Konektor RJ45. Nah, yang pertama si ujung kabelnya itu ataupun kulit kabelnya itu dikupas terlebih dahulu. Pada bagian crimping ya, di sini, yang bagian atas ini yang seperti ada sisirnya ya, yang silver. Ini gunanya untuk melakukan crimping pada konektor. Artinya apa? Pas kabel dimasukkan ke konektor, ini pas ditekan seperti ini ada konektornya, nanti pin yang ada di konektor itu mengunci kabel yang dimasukkan ke konektor sehingga tidak akan copot kalau sudah di crimping. Kemudian, nah bagian yang ada lingkarannya ini kecil ini fungsinya untuk mengupas kabel. Nah, seperti kalau dimasukkan nah seperti ini. Nah, fungsinya untuk mengupas kulit kabel. Kemudian pisau yang di bawah ya, ini fungsinya untuk memotong kabel. Artinya tadi yang bagian untuk meluruskan ujung kabel ataupun meratakan ujung kabel seperti itu. Nah, Bapak praktekkan nih. Yang pertama nih, kupas kulit kabel. Kira-kira 2 cm lah. Ya, kira-kira 2 cm. Nah, putarkan ya. Yang diputar usahakan kabel ya. Crimpingnya diam saja. Kabelnya diputar. Jangan terlalu banyak putarannya, nanti takutnya terpotong kabelnya. Nah, terus sudah dikupas, kita cabut kulit kabelnya, buang. Nah, Bapak di sini akan mencontohkan urutan kabel straight ya, yang putih oranye. Buka pinilannya ataupun liritannya. Ini oranye, putih hijau biru kan, putih biru hijau kan, coklat. Usahakan sejajarkan ya, dapur ratakan posisinya. Baru kalau sudah tersusun dan rapi sejajar, kita potong ujungnya, ratakan supaya nanti pas dimasukkan ke konektor itu rata. Selanjutnya masukkan ke konektor. Awas kebalik konektornya. Konektor itu ini kan ada pin kuningan di sini, kaki-kakinya ya. Itu menghadap ke kita pas memasukkan konektor. Nah, jadi
Setelah dimasukkan, tadi kan yang menghadap ke kita itu adalah pin yang kuningannya, jangan yang penguncinya, ya, menghadap ke kita, sehingga urutannya itu dari kiri ke kanan, ya. Jadi kirinya itu dari putih oranye, kanannya itu putih coklat, seperti itu. Seperti itu. Setelah beres, lakukan crimping, ya. Masukkan. Nah, jangan didorong-dorong, ya, masukkan sampai mentok. Selanjutnya, setelah tadi Bapak memberikan materi pengantar, kemudian Bapak mendemonstrasikan cara membuat kabel. Nah, Bapak akan memberikan suatu soal ataupun masalah ke kalian semua. Nah, di sini ada orientasi masalah, ya. Di sini diceritakan Pak Murad mendapat tugas membangun jaringan komputer pada laboratorium komputer di SMK Batakalong, ya. Alat dan bahan yang diperlukan sudah ada, ya, di sini. Jadi alat dan bahannya sudah disediakan, namun untuk bahan konektor belum dipasang pada kabel UTP, ya. Jadi kalian analisa apa kabel yang harus dibuat oleh Pak Murad, seperti itu. Kemudian kalian buat jenisnya apa, ya, seperti itu. Silahkan mengerjakan soal ini secara berkelompok, ya. Nanti untuk kelompoknya atur saja posisinya, ya, posisi meja sama berkelompoknya, saya harus sesuaikan. When everything breaks at the seams and you feel like you're losing belief, but damn it, you just gotta stay strong. Sudah selesai, ya, untuk membagi kelompoknya? Sudah, Pak. Nah, ini kelompok kan yang sudah disetorkan ke Bapak kan untuk pembagian kelompoknya, betul kan? Oh ya. Oke. Setelah tadi kita menganalisa orientasi masalahnya yang akan kita selesaikan hari ini, nah kalian silahkan scan dulu QR code di depan untuk mendownload LKPD-nya, ya. LKPD-nya nanti di download, kemudian buka di laptop kelompok masing-masing. Silakan. Nah, di sini ada petunjuk-petunjuknya, langkah kerjanya bagaimana, kemudian apa yang harus kalian isi, ya, di LKPD. Silakan kalian diskusikan untuk menganalisa apa yang dibutuhkan di LKPD dan juga untuk yang kalian kerjakan di LKPD. Gimana untuk pembagian tugasnya? Sudah paham? Nanti kan ada yang membuat presentasi, ada yang bagian mempresentasikan, kan? Sudah ada, sudah dibuat, sudah didasarkan ke kelompok. Udah, ya. Nanti pas bagian di kelompoknya yang bagian presentasi, nanti pas waktunya ke depan tampil, ya, di akhir nanti. Nah, setelah kalian semua sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan di LKPD, kemudian peran tugas masing-masingnya sudah dibagi-bagi. Nah, sekarang kita sepakati dulu nih untuk membuat jadwal proyeknya. Nah, jadwal proyeknya sudah lihat di LKPD? Sudah. Nah, coba lihat apa saja yang yang diperlukan. Nah, yang pertama kan menentukan jenis kabelan untuk berapa waktu. Tadi kan dianalisa dari orientasi masalahnya, diidentifikasi, ya. Tentukan jenis kabelan yang akan dibuat, berapa menit, diisi di kolom timeline-nya. Kemudian juga untuk menganalisis alat dan bahan yang diperlukan, itu berapa lama, ya. Kemudian sampai terakhir selesai mengerjakan, membuat kabelan, membuat laporan LKPD, sama membuat media presentasi butuh berapa waktu yang kalian perlukan. Waktu. Oke, ini sudah ditentukan, ya. Menentukan jenis kabelan kita 15 menit, alat bahan 15 menit. ya, membuat kabelan 20, berarti total kelompok ini membutuhkan waktu 120 menit, ya, sampai membuat media presentasi. Pengerjaan mulai dari menentukan jenis kabelan sampai pengerjaan membuat kabelan, membuat laporan LKPD, membuat presentasi hasil kalian dalam waktu 120 menit ke depan, ya.
Siap ya? Oke ya. Setelah barusan menentukan jadwal pelaksanaan proyek kalian, nah sekarang Bapak akan membagikan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kabelan ya. Nah untuk satu kelompok ini nanti bergantian saja ya untuk kabel tester. Ini 8 itu ya. 4, 6. Ini 8. Menyusun jadwal proyek ya. Sekarang kalian tinggal mengerjakan proyek yang akan dibuat. Namun sebelum itu Bapak akan memberikan pengarahan dulu tentang penggunaan alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk proyek ini ya. Nah, jadi yang pertama bahan dulu ya. Bahan yang sudah ada itu adalah kabel UTP sama konektor RJ45. Kemudian alatnya. Alatnya yang pertama itu ada tang crimping. Kemudian adalah tester untuk mengecek hasil proyek yang kita buat ya. Nah, kemudian Bapak ingatkan kembali khususnya pada tang crimping ya. Bagian yang paling atas ini adalah fungsinya untuk mengkrim ataupun melakukan crimping konektor ya, supaya kabel yang dimasukkan ke konektor terkunci oleh pin yang ada pada konektor ini ya. Itu fungsinya. Kemudian kabel tester ini ataupun yang biasa dengan LAN tester ini nanti ketika kabel sudah jadi konektor masuk ke sini ya. Tapi ini konektor masuk ke LAN tester bila mana sudah dilakukan crimp ya. Jangan dilakukan pengecekan kabel tanpa melakukan crimping terlebih dahulu ya, antara kabel dengan konektor. Nah, sekarang silahkan kalian buat kabel yang sudah kalian identifikasi tadi ya. Tadi hasilnya apa? Membuat kabel straight ya. Silahkan kalian kerjakan. Mana kalau misalkan ada yang kesulitan atau belum paham, nah jadi ini harus didorong sampai mentok ya. Nah kan kelihatan tuh di ujungnya ada bening-bening ujung konektor ya, ujung kabel di ujung konektor ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru lakukan crimping ya. Crimping kemudian ini masukkan ya. Hati-hati tangan kita, jari jangan sampai ke sini ya. Jadi dimasukkan. Nah, ini bagus. PT. Saya sudah beres. Oh, sudah beres kan? Silakan Bapak lihat dulu urusan kabelnya. Apakah sesuai dengan yang dibuat? Untuk ini yang dibuat kabel apa? Kabel strike ya. Itu orang-orang biru-biru, hijau, coklat-coklat, kuning
kabel sudah terjepit oleh konektor, yang satunya lagi. Nah, ini sudah sesuai ya antara hasil yang kamu kerjakan dengan kabel yang kamu buat. Silahkan coba periksa dengan light tester apakah fungsinya berjalan atau tidak. Oke ya, berarti kabel yang Chandra buat ini sudah sesuai ya dengan hasil proyeknya, juga fungsinya juga sudah jalan. Oke ya. Baik ya, setelah Bapak tadi berkeliling, Bapak nilai proyek kalian, alhamdulillah ya, sempurna ya. Dalam artian apa? Tidak ada yang gagal dalam membuat kabel di tiap kelompok. Nah, sekarang kalian kan tiap kelompok sudah menyajikan laporan penyelesaian masalah oleh kalian melalui LKPD dan dituangkan dalam presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahrani. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengkabelan LAN. Permasalahan yang didapati adalah Pak Murad mendapat tugas membangun jaringan komputer pada laboratorium komputer di SMK Banjarkalong. Alat dan bahan yang diperlukan sudah disediakan. Namun, untuk bahan konektor RJ45 belum dipasang pada kabel UTP, sehingga Pak Murad harus membuat kabelan. Buatlah kabelan yang akan dibuat oleh Pak Murad. Perkiraan kegiatan dan waktunya, yang pertama adalah menentukan jenis kabelan selama 15 menit. Yang kedua, menganalisis alat dan bahan yang diperlukan selama 15 menit. Yang ketiga, pekerjaan membuat kabelan selama 20 menit, membuat laporan LKPD selama 30 menit, dan membuat media presentasi selama 40 menit. Alat dan bahan yang harus diperlukan dalam membuat kabelan yaitu ada konektor RJ45, kabel UTP, tang crimping, dan LAN tester. Langkah kerja yang harus disiapkan adalah yang pertama, tentukan siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kupas jaket kabel di bagian ujungnya kurang lebih panjang 2 cm. Yang ketiga, luruskan kemudian dimasukkan ke dalam pin RJ45. Yang keempat, perhatikan bagian depan pin RJ45. Bagian yang polos yang terdapat pengait merupakan bagian belakang. Kaki nomor 1 adalah kaki pin yang paling kiri di bagian depan pin RJ45. Yang kelima, kemudian kabel di crimping dengan menggunakan tang crimping. Dan yang terakhir, kabel yang sudah di crimping dites dengan menggunakan kabel tester. Berikut pengertian strike dan crossover. Yang pertama ada tipe kabelan strike, yaitu urutan warnanya ada putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Kegunaan kabel strike adalah untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, yakni sebagai penghubung antara komputer dengan switch, komputer dengan LAN pada modem, penghubung router dengan LAN, penghubung antara switch ke router, dan penghubung antara hub ke router. Yang kedua ada crossover. Urutan warna kabel crossover pada ujung yang pertama ada putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Dan pada ujung kabel yang kedua ada putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Kegunaan kabel crossover adalah untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya sebagai penghubung dua komputer, dua buah switch, dua buah hub. Oke ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Putri setelah melakukan hasil. Oke, sebelum Putri akhiri, apakah dari kelompok lain ada yang ditanyakan terkait laporan hasil kerja kelompok 1 ini? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Kenapa harus menggunakan kabel strike? Karena permasalahan yang dihadapi Pak Murad adalah untuk membangun sebuah jaringan di
lab komputer. Dan mengapa harus kabel strike yang dipakai? Untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, karena di lab komputer itu ada switch, ada komputer. Jadi untuk menghubungkan pengkabelan di komputer itu membutuhkan kabel strike gitu. Ya Bapak simpulkannya dari pertanyaan Dede dan jawaban Putri betul ya. Yang ditanyakan Dede logis ya, kenapa harus strike tidak crossover ya. Karena dalam jaringan laboratorium sekolah ya ada komputer, ada switch, ada kabel. Nah, antara komputer dan switch itu kabel yang berfungsi menghubungkan antara switch dan komputer itu adalah kabel jenis strike. Karena apa? Fungsi dari kabel strike itu fungsinya menghubungkan perangkat yang berbeda ya, seperti itu. Dapat dipahami ya Dede ya oleh semuanya? Iya, seperti itu. Terima kasih ya. Silahkan kalau tidak ada pertanyaan lain ditutup saja oleh Putri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dari awal sampai akhir, sampai presentasi. Jadi kesimpulannya pada pelajaran hari ini ataupun materi hari ini, pada jaringan LAN itu kabel terdapat berapa jenis? 2. Jenis apa saja? Strike sama crossover. Kalau untuk susunan warna strike itu apa saja? Putih, Ya betul ya. Untuk susunan warna kabel cross? putih, biru, oranye, putih, coklat. Nah baik ya. Nah berarti alhamdulillah ya kalian semua sudah mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini ya. Nah walaupun begitu, ada nggak kendala yang kalian alami selama tadi mulai menyusun LKPD, menyusun laporan di presentasi, bahkan saat pengerjaan membuat kabelan? Apa kesulitannya? Dari Ami memasukkan ke konektor perlu kehati-hatian mungkin ya. Kehati-hatian karena urutan kabel yang sudah kita susun itu harus betul-betul kita perhatikan, takutnya bergeser, nanti urutan warnanya berbeda ya, begitu. Itu satu. Ada lagi kesulitan, mungkin itu bukan kesulitan ya, maksudnya mungkin perlu ketelitiannya seperti itu. Menyusun kabel, menyusun kabel kan dililitannya seolah seperti keriting kan, seperti ini ya, kita harus luruskan. Nah itu nanti juga kalau kalian berulang-ulang melakukan praktik ataupun melakukan pembuatan kabel, itu akan terselesaikan dengan seringnya kalian membuat kabelan ataupun seringnya latihan. Ini kan pertama kali kalian latihan. Yang penting kalian sudah tahu ya susunannya seperti apa ya, kemudian cara memasukkan konektor seperti apa sampai ke crimping. Soalnya tadi Bapak lihat walaupun ada sedikit ya kesulitan ataupun perlu ketelitian lebih pada saat membuat kabel, hasilnya semua sudah bagus, bisa jalan fungsinya. Walaupun sebagian tadi ada yang kabelnya kulit kabelnya belum terjepit ya, seperti itu, gak apa-apa ya. Tapi yang bagusnya itu harus di kulit kabelnya terjepit oleh konektor seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup. Nah, yang pertama Bapak akan memberikan soal evaluasi terlebih dahulu ya. Silahkan soal evaluasi ini kalian kerjakan dengan scan QR code, nanti akan diarahkan ke soal yang ada di form. Udah ya, udah ada muncul soalnya. Udah. Nah, agak berbeda kan dengan soal pretest. Pretest itu mudah yang kalian olah. Ini kan soal-soal yang berkaitan dengan proses kalian tadi mengerjakan proyeknya.
Oke, sudah selesai ya mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Mana diisi semua? Sudah. Ya. Oke ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sudah tercapai. Nah, Bapak memberitahukan untuk materi pertemuan berikutnya ya. Masih di media transmisi jaringan. Kalau hari ini kita belajar tentang pengkabelan pada jaringan LAN, minggu selanjutnya kita akan belajar mengenai media transmisi kabel fiber optik ya, seperti itu. Oke ya, nanti di rumah kalian tinggal buka saja materi yang nanti Bapak share. Nah, selanjutnya Bapak akan merefleksi kegiatan hari ini ya. Apakah proses pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Terima kasih ya. Bapak tadi senang sambil fokus ya. Pas masuk tadi membuat kabelan semuanya fokus diam fokus membuat kabel ya. Terima kasih. Setelah itu ada lagi? Ada Pak. Gimana Mi? Saya bisa menambah ilmu baru, bisa membuat kabelan. Nah, menurut Ami refleksi hari ini alhamdulillah ya dapat membuat kabelan, menambah pengetahuan yang baru. Mungkin ini berlaku bukan Mbak Ami saja, semuanya ya. Karena tadi Bapak lihat di prosesnya itu semuanya bisa ya, tidak ada yang gagal seperti itu. Nah, juga Bapak memberikan terima kasih pada kalian karena hari ini kalian sudah belajar dengan sangat serius, tekun dan ulet. Ya. Dibuktikan dengan dari selama proses pada saat diskusi kelompok. Kalian membagikan tugas dengan merata sehingga tidak ada kelompok yang hilang ya, yang semua anggotanya kebagian tugasnya masing-masing. Ada yang pakai presentasi, mengerjakan proyeknya, gitu kan, seperti itu. Ya. Oke, sebelum Bapak akhiri, silahkan untuk mengakhiri kegiatan belajar ini. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat yang lebih ya. Pimpin berdoa ya oleh ketua kelas. Sebelum kita pulang sama pemainnya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selamat pindah ke mata pelajaran lain. Bapak tutup dengan ucapan alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.